juga utang jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang beban, dan utang lainnya. Serta yang kedua, ada yang disebut dengan utang jangka panjang. Nah, ini terdiri dari utang obligasi dan utang hipotek. Kemudian ada modal. Modal ini adalah terdiri dari keseluruhan harta. Nah, baik anak-anak, jadi Anda harus mengerti betul jenis-jenis harta, kemudian utang dan modalnya tadi. Nah, kalau bisa kita katakan harta itu sisi kiri, sedangkan utang dan modal sisi kanan, maka dalam hal ini nanti jumlah keseluruhan sisi kiri dengan sisi kanan harus selalu sama. Nah, perhatikan contoh. Misalnya, pemilik menyetorkan modal awal ke dalam perusahaannya berupa uang 20 juta dan peralatan 10 juta. Nah, dalam hal ini pertama sekali kamu harus mengetahui setiap transaksi itu apa perubahan pada perkiraan-perkiraannya. Maksud Ibu di sini, setiap ada transaksi kamu harus mengetahui perkiraan apa yang bertambah dan yang berkurang. Nah, kalau tadi pemilik menyetorkan modal ke perusahaan, maka yang berubah adalah kas atau uang tunai itu bertambah sebesar 20 juta. Kemudian peralatan bertambah sebesar 10 juta. Peralatan dan kas ditambahkan, nah itulah yang disebut dengan jumlah modal bertambah 30 juta. Nah, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, misalnya kalau perusahaan misalnya membeli sesuatu benda. Contoh ya. Dibeli perlengkapan seharga 5 juta, baru dibayar 2 juta. Nah, dalam hal ini juga kamu harus melihat kira-kira perubahan apa yang terjadi jika ada transaksi tersebut. Nah, baik satu-satu kita lihat. Karena yang dibeli peralatan, maka peralatan bertambah 5 juta. Karena tadi dibayar 2 juta, maka kas atau uang tunai berkurang 2 juta. Nah, sisanya yang 3 juta itu kita sebut dengan utang bertambah 3 juta. Nah, kira-kira itu contoh yang kedua ya, anak. Kemudian yang ketiga contohnya. Misalnya kita buat perusahaan membayar sewa gedung 1 juta. Nah, dalam hal ini karena kita membayar sewa, maka uang kita berkurang. Dalam hal ini kita sebut kas atau uang tunai berkurang 2 juta. Beban sewa itu bertambah 2 juta. Nah, dalam hal beban, setiap beban terjadi akan mengurangi modal. Jadi dalam hal ini maka terjadilah kas berkurang 2 juta, modal berkurang 2 juta. Ya, anak-anak, itu untuk beban. Khusus beban itu dia nanti ditimpakan ke modal berkurang. Nah, contoh yang terakhir itu kalau pendapatan. Ya, pendapatan itu penghasilan yang kita peroleh karena kita telah memberikan jasa kepada orang. Nah, misalnya diterima pendapatan dari langganan 5 juta. Karena kita menerima uang, maka disebut kas bertambah 5 juta, pendapatan bertambah 5 juta. Tapi dalam hal ini sama seperti biaya atau beban tadi, pendapatan itu akan menambah modal. Sehingga perubahannya adalah kas bertambah 5 juta dan modal bertambah 5 juta. Nah, kira-kira begitu anak-anak. Ya, jadi setiap ada transaksi harus kamu ubah dulu dia terhadap perkiraan apa yang bertambah dan perkiraan apa yang berkurang. Oke? Nah, sampai di sini